jadi bisa pacaran dan ciuman karena siapa? Kita jadi tahu masalah artis cerai karena siapa? Kita pinta dandan di bibir TV, kita jadi lebay di dinding TV. TV pemerintah membuat gelap gulita, jasamu tiada. Gimana mau maju nontonnya itu? Sebentar ya, saya mau tanya sama anak saya di rumah. Rajata belum tahu pacaran kan? Rajata nggak hafal kan siapa yang kawin cerai? Aduh kayaknya saya bisa pulang lebih cepat dari biasanya nggak? Aku kayaknya harus pulang ke rumah untuk ngobrol sama Rajata ini. Itu oke banget tadi ya video, seperti itu video sedikit menyindir apa yang anak-anak kecil pada saat ini sering nonton di televisi, sehingga apa yang mereka serap, apa yang mereka pelajari itu bukan sesuatu yang seharusnya mereka ketahui atau mereka pahami di usianya. Nah kalau bicara soal anak-anak kayaknya nggak pas banget kalau saya nggak ngobrol sama tamu saya yang berikut ini. Kak Seto. Apa kabar Kak Seto? Sehat? Sehat ya? Iya. Terima kasih sudah datang lagi ke sini. Beberapa waktu lalu sempat ketemu, tapi ini kayaknya penting banget pembicaraan kita. Betul. Silakan Ya, duduk Kak Seto. Ya. Aku jadi melihat itu tadi aku bengong mendengar. Kaget juga ya. Iya mendengar kata-katanya, apalagi gimana komentar Kak Seto ngelihat tayangan tadi? Iya, saya kira ini merupakan suatu sindiran ya langsung anak-anak dan mungkin juga begitu banyak orang tua yang khawatir terhadap tayangan televisi yang kadang-kadang tidak berpihak pada pemenuhan hak anak. Hak anak kan hak mendapat informasi, mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan untuk berperilaku baik, karakter yang positif. Tetapi ya tadi bisa tahu ciuman, pacaran dan sebagainya dari televisi, artis yang cerai dan sebagainya. Benar banget. Ini mungkin koreksi bagi pertama KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, kedua juga para penyelenggara siaran. Benar. Untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga ada unsur edukatif, ada unsur pembentukan karakter bagi anak-anak yang notabene akan menjadi calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Benar sekali. Dan mungkin tayangan juga harus diatur sesuai kayak jam tayang. Maksudnya kan di saat anak-anak ini lagi sudah selesai bikin PR. Karena anak-anak juga kan seperti Kak Seto bilang, mereka punya hak belajar, hak menerima informasi sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya untuk tumbuh kembang mereka. Tapi anak-anak ini juga punya hak untuk beristirahat, untuk bermain juga ya. Jadi nggak cuma belajar, di saat mereka selesai belajar mungkin mereka juga pengen nonton TV. Nah itu harus gimana, harus diatur juga ya Kak Seto ya, penayangan kapan sebaiknya tayangan yang tidak pas untuk anak-anak ya. Betul. Di sisi lain saya kira peran orang tua juga penting Mbak Sarah. Nah benar sekali. Kalau kita bicara peran orang tua gitu ya, kita kan harus mengawasi supaya anak ini menyaring apa yang dia tonton bisa dengan baik. Kita bicara soal literasi media, jadi cara atau usaha seseorang untuk bisa menyaring tayangan televisi supaya memang yang masuk ke cara pemikiran dia itu atau pemahaman dia itu memang yang berguna gitu ya untuk dia. Nah sebagai orang tua kita mesti gimana ya, kita kan juga nggak bisa ngelarang. Mungkin kayak saya juga nggak selalu ada di rumah untuk mengawasi gitu. Bagaimana kita mesti nyikapinnya? Iya, mereka itu butuh sahabat. Nah kalau tidak ada sahabat di dalam keluarga yang sebetulnya adalah ayah dan bundanya, itu ya mereka cari sahabat keluar. Nah di luar belum tentu orang yang diperlakukan sebagai sahabat itu yang mengerti anak atau yang kemudian akan mengarahkan secara positif dan sebagainya. Jadi saya selalu berprinsip menjadi orang tua, jangan pernah mimpi punya anak-anak penurut. Kita akan frustrasi. Zaman sekarang informasi anak-anak bukan hanya dari orang tua, dari internet, dari gadget segala macam banyak sekali. Dari lingkungan yang pasti. Jadi mimpilah punya anak yang mandiri dan bisa bekerja sama.
Dan biasakan apa istilahnya menggelar sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah. Majelis Permusyawaratan Rumah, oke. Dari rapat keluarga minimal seminggu sekali, jadi duduk bersama, lalu membicarakan semua masalah. Oke, aturan-aturan itu dibicarakan dan itu semua berlaku untuk seluruh keluarga. Ayah juga, ibu juga, anak juga. Anak juga mesti kita kasih penjelasan nggak? Maksudnya gini kan seringkali juga misalnya saya bilang Rajata belum boleh nonton yang ini. Kita harus kasih alasan dong kenapa tidak boleh karena ada. Tapi kalau kita bilang karena ada pacarannya, nanti dia malah jadi tahu tentang pacaran dari kita bukan dari TV. Itu jadi serba salah cara komunikasinya gimana? Iya, artinya begini, menurut pendapatmu gimana? Jadi selalu ada dialog yang seimbang. Jadi nggak, misalnya, kenapa mah? Ya pokoknya nggak boleh. Nah, namanya pokoknya itu sudah saatnya ditinggalkan. Kenapa? Karena ya mungkin belum saatnya buat kalian. Karena apa? Kalian itu misalnya masih SD ya, dunianya adalah dunia bermain, berteman dan sebagainya. Jadi supaya mereka juga merasakan bahwa orang tuanya memberikan sesuatu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekedar emosi dari orang tua yang sifatnya bosi dan akhirnya anak harus nurut terus. One way communication itu nggak boleh ya, harus dua arah ya. Betul. Kalau kecolongan juga gimana? Kayak misalnya gini nih, misalnya lagi nonton film, pernah suatu saat filmnya sih untuk semua umur tulisannya, sehingga saya pikir oke, nggak apa-apa. Tapi mungkin di film itu tiba-tiba ada pasangan yang sedikit bersentuhan bibirnya gitu ya. Nah pada saat itu saya itu rada bingung. Tutup matanya, kok tutup mata kalau semuanya jadi tabu katanya anak-anak itu jadi makin curious, makin penasaran. Sehingga saya berusaha untuk oke, kita diem aja, saya tenang aja gitu. Walaupun bersentuhannya sedikit bibirnya. Tapi malah yang dilakukan adalah oleh anak saya yang ditutup matanya. Iya, jadi lagi nonton dia gini. Ibu nggak usah lihat. Jadi mungkin dari karena dia salah tingkah atau gimana sehingga kalau kayak begitu kita nyikapin harus gimana sih? Apa kita bilang tutup matanya sehingga kasih lihat bahwa itu belum cocok untuk dia atau kita cuek aja atau? Iya, justru yang paling penting kita melihat reaksi anak. Akhirnya anak akan diarahkan pada bimbingan bahwa semua perilaku itu ada tahap-tahapnya. Ini yang boleh, ini yang belum boleh dan sebagainya. Itu melalui suatu diskusi dan kebiasaan ini akan tumbuh kalau kita dari awal sudah biasa mendongeng sebetulnya. Mendongeng. Ini yang sering dilupakan tradisi. Mendongeng itu apa? Terbiasa untuk menyampaikan berbagai pendapat melalui kekuatan kata-kata. Diskusi itu penting sekali ya. Oke, nanti kita masih ngobrol-ngobrol tentang cara membimbing anak supaya anak ini juga tidak kebingungan ya. Mereka bisa bersikap sesuai dengan usianya, dengan tumbuh kembang sesuai dengan usianya. Jangan kemana-mana, masih ada tamuku yang juga bisa sharing tentang hal ini. Ya, kasih tahu ya nanti aku undang ya, tetap di sini. Anak-anak itu mengidolakan para artis selebritis ini. Itu benar banget, iya. Jadi kalau nyanyinya lagunya waktu dulu Mas Rian, kau membuatku berantakan, itu kan untuk yang dewasa kan. Tapi kalau anak TK berantakan, aduh kan kasihan kan gitu.